Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Dwiki Syamanda bersama rekan saya. Halo Nisa Aprilia, Idea Permatasari, Kami mahasiswa Politeknik Negeri Sriwijaya. jurusan Teknik Sipil. Program Studi Perancangan Jalan dan Jembatan. Dalam video ini kami akan membahas mengenai salah satu bidang wajib AMDAL tentang kawasan perumahan dan pemukiman di Kota Palembang, tepatnya pada daerah Seberang Ulu 1. Kota Palembang terbelah oleh Sungai Musi menjadi dua bagian besar, disebut Seberang Ulu dan Seberang Ilir. Palembang mempunyai 4 sungai besar yang melintasi kota Palembang. Sungai tersebut meliputi Sungai Musi, Sungai Komering, Sungai Ogan, dan Sungai Kerawasan. Dalam beberapa tahun terakhir, jumlah penduduk kota Palembang mencapai hampir 2 juta penduduk. Dengan jumlah penduduk yang begitu besar, Kota Palembang menghadapi berbagai masalah sosial. Salah satunya yaitu pemukiman padat penduduk di sepanjang aliran anak Sungai Musi. Pemukiman tersebut menyebabkan masalah terhadap sungai sekitarnya, akibat dari aktivitas masyarakat sekitar. Dalam hal ini, pemerintah selaku pihak berwenang wajib menanggulangi masalah tersebut, dan terus mengedukasi masyarakat agar ikut berperan aktif dalam menjaga kebersihan lingkungan. Setiap orang mempunyai hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Sebaliknya, setiap orang juga mempunyai kewajiban untuk memelihara lingkungan hidup seperti mencegah dan menanggulangi kerusakan lingkungan. Salah satu kunci pembangunan berwawasan lingkungan yaitu adanya AMDAL. Apa itu AMDAL? Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang izin lingkungan, AMDAL merupakan suatu kajian mengenai dampak positif dan negatif dari suatu rencana kegiatan atau proyek yang dipakai pemerintah dalam memutuskan apakah suatu kegiatan atau proyek layak atau tidak layak lingkungan. AMDAL mempunyai maksud sebagai alat untuk merencanakan tindakan preventif terhadap kerusakan lingkungan yang mungkin akan ditimbulkan oleh suatu aktivitas pembangunan yang sedang direncanakan. Tujuan AMDAL. Secara umum, tujuan AMDAL adalah menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup, serta menekan pencemaran sehingga dampak negatifnya menjadi serendah mungkin. Dalam pelaksanaannya, ada 2 hal pokok yang menjadi tujuan AMDAL, yaitu 1. Mengidentifikasi, memperkirakan dan mengevaluasi dampak yang mungkin terjadi terhadap lingkungan hidup yang disebabkan oleh kegiatan yang direncanakan. 2. Meningkatkan dampak positif dan mengurangi sampai sekecil-kecilnya dampak negatif yang terjadi dengan melaksanakan RKL, RPL secara konsekuen. Di Indonesia, AMDAL tertera dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dengan pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 yang merupakan pengganti Peraturan Pemerintah Tahun 1999. Bidang-bidang wajib AMDAL. Bidang multisektor. Bidang pertahanan. Bidang pertanian. Bidang perikanan dan kelautan. Bidang kehutanan. Bidang perhubungan. Bidang teknologi satelit. Bidang perindustrian. Bidang pekerjaan umum. Bidang perumahan dan kawasan permukiman. Bidang energi dan sumber daya mineral. Bidang pariwisata. Bidang ketenaga nukliran. Bidang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun. Sungai ini salah satu anak Sungai Musi. Pada pinggiran anak sungai ini terdapat pemukiman padat penduduk yang telah lama berdiri. Namun, banyak sekali permasalahan lingkungan yang mengganggu aktivitas sehari-hari warga, yaitu terdapat tumpukan sampah di sepanjang aliran sungai. Tak hanya itu, sampah juga memenuhi bagian bawah rumah warga dikarenakan kebanyakan rumah di sini adalah rumah panggung. Sampah-sampah yang berada di anak sungai ini menyebabkan terganggunya aliran air menuju ke muara sungai. Permasalahan sampah di sini terjadi akibat dari kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan, sehingga dapat menimbulkan dampak negatif seperti banjir, bau tak sedap,
tempat nyamuk berkembang biak, serta berbagai macam penyakit. Dengan Ibu siapa, Bu? Susilawati, Ibu Nursana, sudah berapa lama, Bu, tinggal di sini? 20 tahun. Sama, Bu, ya? Iya, sama. Tetanggaan, Bu, ya? Iya. Sudah berapa lama, Bu, kira-kira sampah-sampah di sini menumpuk? Kita lama juga lah, kita 6 tahun. Itu gara-gara apa, Bu? Siapa yang pelaku yang buang ini? Buang sampah sembarangan ini? Ini masyarakat di sinilah. Iya. Selain dari masyarakat, biasanya dari mana sampah-sampah menumpuk ini, Bu? Dari laut. Dari laut. Iya, dari Batanghari situ. Batanghari itu di mana? Di sana, di laut. Dari Sungai Musi, ya? Iya, nggak mesti ya. Kalau pasang masuk kan dia. Nggak di kandang kan di sana, jadi masuk dia. Jadi itu masuk kalau sampah-sampah. Kalau kami masuk dalam itu kami buang. Sampahnya dikompor. Kasar setiap hari. Biasanya buang Yang di, lain ini pasti buang kan? Itu. biasanya buang di mana, Bu? Buang di tempat sampah di bawah. Tempat sampahnya di mana? Di itu kita camat itu kan, depan camat itu kan buang sampah. Tapi seringlah buang langsung ke sungai, ya, Bu? Iya, banyakan buang sungai. Kenapa, Bu? Ya, cepatnya baik. Oh, nggak cepatnya. Udah tuh. Dampak buruknya apa, Bu, kalau sampah-sampah ini numpuk dengan Ibu? Apa ada penyakit apa? Tak kate lah, tapi itulah. Oh, nyamuk banyak. Nyamuk paling iya. Ya, tidak kate penyakit apa-apa. Kate, paling nyamuk tulah kan. Penyakit kulit apa tak kate? Kate. Kate. Terus ada tak petugas yang rutin ngembek-ngembek sampah di sini? Ada. Jarang. Jarang. Dari camat tuh dari darat itulah enggak langsung sini. Iya. Buang. Oh, di depan be? Iya, di depan enggak langsung sini dah. Nah, biasanya ada tak kegiatan-kegiatan gotong royong di sini, masyarakat sini? Ada. Iya. Berapa kali sebulan apa seminggu? Kadang sebulan sekali. Oh, ada. Iya, ya? ada. Tapi masih itulah banyak Iya, sampahnya. masih banyak. Ada tak masalah yang dirasakan di sekitar ini? Air bersihnya kurang apa mana? Iya, ada hasil kan. Nah, ada sampahnya numpuk tuh kan, kadang-kadang kurang bersih airnya kan. Airnya ngembek di mana, Bu? Ya, nyati. Sinilah di sungai inilah kalau banyu besar kan. Iya. Minum makan. Minum 5 ledeng. Beli? Iya. Belum ada pam di sini. Ada pam ya sekitar, kalau kita kan istilah tu nyiwon dekat kate ledeng. Tidak diada kong ledeng kan, jadi beli dengan tetangga yang ada ledeng. Oh, kalau Ibu belum ada ledeng. Ngapa, Bu? Ngapa belum ada? Tapi kan nyiwo. Oh, nyiwo. Nyiwo, tak nyiwo, ledeng tak nyiwo. Kalau kita nyiwo itu dari rumah dewe, yo buat tuh. Harapan dan solusi untuk kedepannya ini, Bu, untuk pemerintah apa? Supaya sampah tidak numpuk lagi. Harapannya cak mana? Apa sering datang petugas apa cak mana? Kate datang petugas. Harapannya. Oh ya, kalau bisa kan ada petugas dikontrol supaya gotong royong terus itu kan. Ya. Mungkin supaya bersih kan lingkungan. Ya. Iya. Kalau Ibu apa harapannya? Harapnya itulah kamu baik. Oh, ayo adik-beradik. Iya. Oh, adik-beradik. Siang, Bu. Ini Ibu dengan namanya siapa, Bu? Ibu Asma. Ibu Asma. Kalau boleh tahu, sudah berapa lama, Bu, tinggal di sini? Anak 25 tahun. 25 tahun. Lama, Bu, ya? Ya. Lama berarti ya? Iya. Nah, Bu, kami lihat kan masalah di sekitar sini sampah, Bu, ya? Terutama sampah di sungai, Bu, ya? Nah, berapa lama, Bu, sudah sampah-sampah tuh ngendap di sungai itu? Kalau nak nurutnya tuh lama juga. Kadang tuh sampai setahunan lah. Tapi kalau penduduk sini gotong royong nggak nyampe. Sampah itu kan keluar masuk deh.
agak dibuang, adong buang lagi, ada dibuang ke sana, adong buang lagi. Berarti penyebabnya juga ada dari masyarakat Iya, bertanggung jawab. penduduk lah Penduduk intinya. sini, Pak. Ya, kalau penduduk banyak, tak bisa Iya, kita nggak nak bisa ngomong dikontrol, sikok-sikok ya, Pak. tak bisa dikontrol lah. Kalau dampak buruknya Bu, Dampak buruknya paling-paling kan banjir. banjir ya. Banjir itu nomor satu itu banjir. Kalau pasang besar, banyak hujan, banjir tuh lah. Sampai ke rumah-rumah warga sini, Iya Bu? banjir, sampai-sampai kan rumah itu kan banjir. Kan ayo lagi pindah sini Bu, kan dulu kan di bawah ya banjir. Ini naik ke bedeng pucuk. Selain permasalahan sampah tadi ada Bu keluhan lain di sini? Apa air bersih? Yo, banyu. Air bersih, Banyu Pak. kan saro sini kami. Kalau tidak katik banyu sungai situ nak nyelang. Nyelang kan biaya juga. Bayar itu ya? Kalau Bayar. air pam masuk berarti sini? Apa tidak? Masuk? Masuk. Masuk. Ya, tapi bayar, ada Bayar. uangnya kan ibarat yang punya tuh ya. Nah itulah kami nomor satu sampah tadi ya. Itulah kami perlu nak bersih kan di bagian di situ ya. Oleh banyu nak diambil kan untuk mandi, untuk nyuci. Nah kalau dari apa keaktifan masyarakat di sini ada Bu? Atau gotong royong atau kerja Ada, bakti? ada. Berapa kali biasanya Bu? Kadang dalam seminggu, dalam sebulan tuh 3 kali lah minimal. 3 2 kali tuh kalau merepot kan. Tapi masih itulah Pak ya? Masih, yo Semuanya. masih. Nah harapan Ibu ke depan Bu untuk pemerintah tuh bagaimana Bu? Untuk Harap ke solusinya? depan tuh ya solusinya kalau bisa lebih maju lah. Lebih maju. Nomor satu banyu, Air. air tadi kan, lingkungan tadi ya tidak bisa cak ini nah kan nak racak gitu nak ngomongnya seperti rokok ini ya, itu baik ke depannya kan. Berarti kita perlu sama-sama jago Bu ya, Iya, dari saling pemerintah jago, sama saling masyarakatnya. saling bantu lah kan, saling tolong nak membersih ke lingkungan soal banyu tadi. Itulah. Mungkin segitu Bu ya. Iya. Terima kasih Bu ya Iya. atas jawabannya. Kesimpulan yang dapat kami ambil dari permasalahan yang terjadi pada kawasan perumahan dan permukiman pada daerah seberang Ulu 1 yaitu permasalahan utama yang terjadi pada kawasan permukiman padat penduduk di sepanjang aliran sungai tersebut. Seperti penumpukan sampah di sepanjang aliran sungai sampai ke bawah rumah warga. Sehingga menimbulkan dampak negatif seperti banjir, bau tak sedap, serta berbagai macam penyakit dan tempat nyamuk berkembang biak. Solusi yang harus pemerintah lakukan dari berbagai permasalahan yang timbul adalah: pertama, pemerintah memerintahkan dinas terkait untuk melakukan pembersihan dan pengawasan secara berkala. Kedua, pemerintah menyediakan sarana dan prasarana pembuangan sampah. Tiga, pemerintah wajib memberikan sanksi tegas kepada masyarakat yang membuang sampah ke sungai. Keempat, pemerintah harus memberikan edukasi kepada masyarakat betapa pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Adapun solusi yang harus masyarakat lakukan dari berbagai permasalahan yang timbul adalah: pertama, tidak membuang sampah ke dalam sungai. Kedua, meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kebersihan lingkungan. Ketiga, mengadakan kegiatan gotong royong secara rutin untuk membersihkan sampah di lingkungan sekitar mereka. Sekian penjelasan dari kami. Jaga kebersihan. Lestarikan kehidupan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulang. Sepanjang aliran sungai sampai Nama saya Ibu Iki Syamanda bersama rekan saya Helunisa Aprilia. dan Dia Permatasari. kami mahasiswa Politeknik Negeri Sriwijaya. Apa lagi?